aja ya. Apalagi share screen-nya udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Sekarang sudah belum? Sudah, Ya. Pak. Sudah ya. Sudah. Oke. Ya, kita mulai. Sampai jam berapa kita? Jam 10? Gak malam mingguan ini? Malam Sabtu. Ini siapa ini? Eri ya, Mas Eri ya? Hah? Ari main cewek. Ari masih ada Ari? Ari yang cewek. Gak ada tadi. Saya yang bagi bukan saya ya. Gak ada tim kayaknya. Oke. Tadi saya udah salam belum? Belum ya? Ya, kita mulai ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu dengan mata kuliah apa ini? Konsep. Struktur data. Mata kuliah apa kita? Konsep data warehouse ya. Tulisannya kelihatan? Data warehouse dan data mining ya. Nah, sebenarnya istilah data mining ini diupdate ya. Data mining adalah istilah 20 tahun yang lalu. Sekarang data mining dikenal dengan istilah, silakan dicatat. Data mining istilah barunya adalah, jadi kalau orang bilang data mining, itu sebenarnya sudah ketinggalan zaman, 20 tahun, 25 tahun. Sekarang bahasa update-nya adalah, istilah update-nya adalah data science ya, data science ya. Ya, oke, yang di rumah kelihatan, kedengeran? Kelihatan kedengaran, Pak. Oke. Pak, kemudian juga. Ya. Kalau saya sedikit bicara tentang data science ini kalau di Indonesia baru 2 universitas yang membuka prodi data science ya. Kalau kita kan konsentrasi ya. Jadi adanya di Unpar ya, di Universitas Parahyangan sama di UTY Yogyakarta. The Picture Hoak ya. The Picture Hoak, silahkan dibuka data science. Nah, mereka kerjasama sama IBM ya. Sertifikasi langsung, jadi ada course langsung sama IBM. Ya, saya lihat itu salah satu yang sudah maju lah ya. Apa namanya, data science-nya. Jadi data science itu adalah data mining. Ya, oke. Ya, mana dia? Ya, mudah-mudahan global nanti akan ada program studi data science ya. Mudah-mudahan ada kenal Badetin, ada yang pernah diajar Badetin? Badetin itu alumni kita ya. Badetin itu angkatan 2013 ya. Budetin Sofia. Detin Sofia. Ibu Detin ada yang pernah dapat? Oh, ini kan 2019 ya, bukan 2018 ya. Ya, oke. Kemudian kalau sedikit saya coba gambarkan apa itu data science. Ya, jadi ini perkembangan, kalau saya mau bahas ini dulu beberapa part dari data science ya. Jadi saya bisa gambarkan ada 3 komponen besar dari data science. Yang pertama adalah bicara tentang datanya. Ya, apakah itu datanya adalah data yang saya bilang adalah data tradisional ya, data tradisional dalam artian jumlahnya sedikit gitu ya. Tapi ada juga ketika orang bicara tentang big data, maka tempatnya di sini. Ya, jadi big data itu adalah bagian dari data science gitu ya. Ini big data ini angkatan 2018 sekarang lagi dapat. Nanti di sini banyak ya proses-proses yang big data di sini ya, how to get data gitu ya. Bicara tentang how to get data.
Kemudian how to format data ya. How to format. Saya pakai bahasa Inggris, paham ya? How to get data, how to process data, atau how to pre-process data gitu ya. Apakah dia yang traditional data atau yang big data ya. Kemudian bicara how to transform juga bisa ya di bagian dari pre-processing ya. Di sini ada how to transform ya. Kemudian bisa juga how to handle. How to handle. Apa bahasa Inggrisnya kotor? Dirty ya. How to handle dirty data. Ya. Kemudian di sini ada juga scaling ya. Di sini ada juga scaling, juga ada macam-macam lah di sini ya. Saya bilang etc. lah ya, seperti itu. Nah, ini bisa dibilang bagian dari data warehouse ya. Nah, kemudian salah dua dari data science, komponen kedua ada namanya BI. Ada namanya BI, apa itu BI? Business Intelligence. Jadi, Business Intelligence adalah bagian dari data science, ya, Business Intelligence. Tapi dia hanya bicara tentang, nanti di sini bicaranya data analisis ya. Data analisis ya. Data analisis nanti kita bandingkan dengan namanya data analitik ya. Nah, nanti di sini bicara how to visualize data ya. Di sini saya ngajar juga di anak 18, saya kasih pakai Power BI di sini. Saya pakai teknologinya Microsoft ya, saya kasih Power BI desktop gitu ya. Ini teknologinya punya Microsoft. Ya, terpaksa saya pakai Microsoft ya. Kalau saya pakai, ini saya pakai Linux ya. Kalau saya pakai VirtualBox agak berat ya memorinya. Kemudian bagaimana how to make report juga ya. Bagian dari BI ini, how to make report. Kemudian juga how to bikin dashboardnya juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian salah tiganya apa kira-kira? Salah tiganya bicara tentang algoritma-algoritmanya. Ya, nah algoritmanya biasanya dibilang yang kompleks itu namanya machine learning ya, machine learning. Nah, machine learning ini dari algoritma yang sederhana sampai algoritma yang paling kompleks sekarang namanya deep learning, maka di sini ada. Nah, biasanya kalau di mata kuliah ini saya berikan dua atau tiga lah ya, algoritma di sini. Nah, jadi itu posisi dari data science, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau kita bicara data, nanti di sini ada yang big data, traditional data, how to get data, macam-macam di sini. Kalau kita bicara BI di situ ya. Nah, nanti kalau di machine learning bicaranya bukan data analisis tapi data analitik ya. Data analitik. Maka di sini bicaranya data analitik. Kalau data analitik tidak bicara data yang lampau, tapi memprediksi masa yang akan datang. Ya, itu bedanya data analisis dengan data apa? Data analitik. Oke, itu dari sisi waktunya ya. Ini luas banget ya, ini luas banget. Ini lagi ibaratnya kalau Anda cari ya data science ini. Biasanya sekarang yang lagi rame ada dua ya. Kalau orang statistik asli mereka pakai R ya, bahasa pemrograman R. Kalau orang computer science biasanya pakai apa? Pakai Python ya. Pakai Python, banyak library yang sudah ada. Nah, untuk mata kuliah ini di konsep data warehouse dan data mining, biasanya yang saya sampaikan ada aplikasi yang namanya apa? Pentaho ya. Saya pakai Pentaho. Nah, Pentaho ini base-nya base Java ya, base Java. Jadi Anda harus install dulu Java-nya dulu, baru install Pentaho-nya kayak gitu. Kemudian ini adalah bagian dari data warehouse-nya. Kalau bagian dari data mining-nya, ya, selain 1-2 algoritma saya berikan, juga nanti saya kasih Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook kayak gitu. Ini Python ya, ini punya Python. Oke, salah. Ya, makasih Mbak. Seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari akhir ya, kita mulai dari mana? Kita mulai dari akhir. Silakan Anda buka YouTube-nya, bukan subscribe ya, beda lagi.
Saya percaya kelas ini sudah karena pernah ikut kuliah saya. Masuk ke YouTube, saya ngajar ini dari angkatan berapa ya, 16, 17 ya. Silakan nanti biasanya ya, mungkin kalau angkatan ini mau saya bikin agak beda bisa aja. Jadi saya suruh bikin UTS data warehouse gitu ya, data warehouse dan data mining gitu ya. Di sini kalau Anda mau lihat langsung, nih ya, ini banyak banget ya. Ini kerjaannya anak global ini. Ini tugas saya, UTS saya ya. Jadi kalau misalnya Pak, kayak gimana UTS-nya Pak? Nih lihat di YouTube ya, kayak gitu. Ini mahasiswa saya, ada angkatan 2016, ada anak KS, ada anak 17 kemarin kayak bikin juga. Kemudian apa namanya, UASnya juga sama. UASnya juga sama. Ibaratnya nanti biar ada gambaran ya. Kita belajar apa aja sih Pak gitu ya. Ini anak CDM. Bahkan standarnya saya samain. Saya ngajar CDM, saya ngajar BI, saya ngajar SEN, sama aja segitu-segitu juga ya. Kemudian berarti UAS data warehouse dan data mining. Ini saya ngajar anak CDM 16 ya, pagi malam. Suruh ngitung sama saya. Ya, ini anak SEN-nya. Ini UAS ya. Ini anak KS, ini Renaldo itu anak SIP 17 SEN ya. Ini anak CDM ya, anak CDM. Ya, benar kan? UAS, konsep data warehouse dan data ini anak KJSM-nya. Nah, di sini saya kalau ini kayak ini juga ya, ini anak CDM juga. Kayak gitu. Tapi jadi misalnya kita lihat ya, ini saya liatin. Ini adalah ketika anak CDM ketemu saya ya. Ketika anak CDM ketemu Pak Johat, maka ilmu CDM-nya keluar ya. Menampilkan Ya. keputusannya tinggal klik kanan, kemudian bukan yang pilih ini ya. visualisasi. Kalau ini saya pakai WK. Ini saya pakai WK. Bukannya itu, mana yang bagus? Oh, harusnya ada ini ya. Mungkin setelah beberapa menit. Tapi jangan bingung ya, saya yang bakal ngajarin dari dasar banget. Menampilkan font keputusannya tinggal klik kanan, kemudian pilih visualisasi tree-nya, maka hasilnya seperti ini. Oke. Oh, ini. Ya. Gak usah sampai situ ya, tapi ya, ini anak CDM ketemu saya. Waktu itu saya pakai WK ya, masih pakai WK ya, saya kasih WK ya. Pernah ketemu WK? Belum ya? Sorry, ini 19 ya. 19. Saya ketukar sama 18 terus. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan nggak kaget ya. Kemudian ya, sebenarnya saya lebih sukanya langsung masuk ke data miningnya ya. Langsung masuk ke beberapa algoritmanya. UASnya seperti ini. UASnya ada 3 part ya. Part 1 biasanya tentang literatur review, part 2 tentang hitung-hitungan, part 3-nya aplikasi kayak gitu. Ya. Ya benar serius. Part 1, part 2, part 3 kayak gitu. Iya. Gimana? UTS-nya lebih parah lagi UTS-nya. UTS-nya pentaho. UTS-nya lebih parah lagi. Ya, oke. Mungkin nanti ada beberapa saya adjust ya, saya sesuaikan dengan kondisi sekarang. Kita kan udah setahun di rumah ya, online gitu. Tiba-tiba masuk dikasih tugas yang banyak, kayaknya gimana gitu ya. Oke, sebelum ke sana mungkin saya mau bahas dulu semester ini kuliahnya apa aja. Senin apa aja Senin? Apa? Bahasa Inggris, etika, profesi. Terus? Selasa apa Selasa? Oh, Selasa libur. Rabu? Absen. Pengetahuan bisnis. Siapa dosennya?
Arifin, oke. Satu lagi apa? Kecap Kecakapan ya, Anda. kecap. Ini pengetahuan bisnis ya. Terus hari Kamisnya? Oh, dosennya siapa? Iqbal. Udah sampai mana? Sudah bikin UML? Oh, oh ya. Apsi ini nanti dipakai banget di skripsi ya. Di bab 4 ya, bikin UML ya. Oke, apa lagi hari Kamis? Oke, statistik siapa dosennya? Oke, Farik ya. Oke, udah kenal Farik ya? Farik itu istrinya dua loh. Istrinya dua Farik. Anaknya, anaknya dua, istrinya satu ya. Apa lagi? Grammar Life siapa dosennya? Asidik, Adriano. Oke. Apa PHP ya? Oke, sama data. Oke, coba kita lihat satu-satu. Kira-kira yang nyantai mana? Etika profesi siapa dosennya? Adit Tekad ya. Oh, yang itu ya, yang intek ya. Kecakapan sama saya Pak Arifin ya. Ya, yang agak-agak pusing ini ya, statistika. Nanti statistika ada juga di kita ya. Data mining juga ada. Nanti saya kasih decision tree itu ada statistiknya ya. Decision tree itu ada statistiknya. Ya, oke. Kemudian yang ngoding apa yang ngoding? Yang ke kampus mana yang ke kampus? Senin apaan? Bahasa Inggris siapa? Oh, Miss May. Itu dosen terbaik ya. Bagus banget ya. Oke. Miss May. Oke, bahasa Inggris kemudian ya berarti yang ngoding, pemrograman, yang pusing statistik, APSI ini memahami sistem ya, how to bagaimana Anda memaparkan sistem kepada orang lain melalui UML gitu ya. Nanti di sini ada kelas diagram, di sini ada activity diagram ya dan macam-macam. Sehingga ketika orang melihat UML kita memahami apa yang mau kita desain itu UML. Kalau kecakapan personal berarti interfacing ya, interfacing. Jadi kalau kita masukin di sini ini ada pembicaraan ya antara titik-titik kabel tertentu. Tapi nanti interfacingnya antara manusia ya. Ya, oke. Statistika asik ini. Ya mungkin nanti dosennya menyesuaikan juga ya. Kalau mau dikasih semua juga mual juga ya. Kemudian, iya, oke. Targetnya berapa IP-nya semester ini? Ada target. Kata kuliah saya jangan dapat C ya, dapat A ya. Tapi kayaknya berat ya. Oke, ya kita kenalan dulu lah. Yang di rumah siapa aja yang hadir? Ya, mana dia yang di rumah? Ya, oh banyak ini. Ya, ada Alma, Alma kalau nggak salah kelas apa ini? Iya, Pak. Oh, di sebelah. Bisa ngikutin? Ya, sudah. Anton? Halo, Mas Anton. Jadi Pak, Di mana? Di kampus apa di rumah? di kantor Pak, Oh, di kantor. Bisa ngikutin? bisa Pak. Bisa ya. Kemudian Relbi. Hadir, Pak. Dulunya pagi ya. Iya, dulu pagi. Di rumah apa di kantor? Di rumah. Oke. Ayu Rahma. Di rumah, Pak. Bisa ngikutin? Bisa. Bisa ya. Oke. Mas Ferry, Maulana Ibrahim. Hadir Pak, Mana di rumah apa di kampus? di rumah Pak. Di rumah ya. Bisa ngikutin? Bisa Pak. Bisa kedengeran ya. Oke, next ada Kurnia Syahidah. Ada? Hadir, Pak. Di mana ini? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Kemudian Leon Hardus Kilweman. Ada di mana ini? Di kampus Pak. Di kampus ya. Di samping.
Ya, loh, kok Nabila keluar? M. Agustiansah, ada? Ada Pak, Di mana? Rumah, kampus? di kampus nih mau pulang Pak. Oh, pulang. Sabar, Mas. Ya, Muhammad Haris ada? Hadir Pak. Di mana ini? Ada di sini. Ya, Nova Robi ada? Hadir Pak, Di rumah apa di sini? di rumah Pak, Bisa ngikutin ya. bisa Pak. Berarti minggu depan pada masuk nih ya. Iya Pak, oke. Nabila Ana ada? Hadir Pak. Hadir. Nabila Ana. Nabila Ana ini pagi dulunya ya? Bukan? Iya, oh lupa saya. Nur Asia ada Nur Asia? Hadir Pak. Bisa ngikutin ya? Ya Pak. Oke, selanjutnya Nur Holipah ada? Hadir Pak. Hadir. Nur Holipah itu yang KS ya? SIP ya? Oscar ada Oscar? Iya Pak. Mas Oscar ada? Hadir, oke. Putri Nurhaliza Rahman? Hadir Pak. Putri, oke. Siska Maisa? Oke, Siska ada Siska? Siti Hopipah? Hadir Pak. Siti Hopipah itu yang intek ya? Kenapa Pak? Intek ya, intek ya? Iya Kamu Pak, anak intek intek. kan? Oke. Ya. Ya, udah semua di absen mas saya. Jangan lupa absen di LMS ya. Ya, saya belum kasih materi di LMS, baru link WA aja. Ya, gimana yang di kampus? Coba nyalain lampunya deh. Ya. Tolong lampunya, Neng. Ini adalah kelas 19 ya. 19 ya. 19. Terakhir saya ngajar struktur data ya. Berarti udah berapa semester? 2 semester ya. Ini Mas siapa? Mas Agus. Udah jago apa aja Mas? Kayak gamesnya gimana kayak gamesnya? Oke, mantap. Masih sendiri Mas? Udah punya calon? Mau tahun. Oke. Sampingnya siapa? Saya? Sip apa malam? Sip ya. Mas apa namanya? Haris siapa? Haris Setiawan. Malam sip ya? Sip apa malam? Mas ini sip juga? Sampingnya siapa? Nia. Kelas apa? Hah? Sip. Intek. Siapa namanya? Nia. Sampingnya? Hah? Pas malam. Berarti lab B ya? Lab B ya? Lab B. Struktur data lab B. Minggu pertama hadir nggak? Dulu 1 tahun yang lalu. Hah? Hadir? Enggak, dia enggak hadir. Ini di belah mana duduknya? Oh iya, siapa namanya? Oh iya bener. Enggak bohong. Ini Mbak Angel, Angelina ya, yang orang Kalimantan ya. Ya, apa kan bener kan? Iya. Gimana kuliah di global enak? Banyak tugas? Kuliah online enak gak kuliah online? Dengan online. Ini Ibu Linda ya, kapal api ya, fintech ya, ya. Oke. Siapa belakangnya? Hah? Virgin Angelina. Hah? Virgin apa? Itu dia Francis. Maksud saya itu. Ya Intek juga kan? Ya. Sampingnya? Penny, saya nggak apa. Penny kelas apa?
Malam. Ya, malam. Ya. Pasti BI malam. Plan B ya. Siapa namanya tadi? Leni. Sampingnya? Suryaning Tias itu berarti CA ya. Siapa tuh pindah dari CA? Apa kelasnya Mbak? Malam. Ya, soalnya kita cuma ketemu sekali doang ya sebelum COVID ya. Terus belakangnya Ibu, jangan kasih tahu Bu Fatimah ya. Fatimah itu Mpok Fatimah ya. Betul Fatimah? Fatimah kan? Ya, oke, good. Ini siapa? Indah. Dwi. Bukannya Indah Oktara. Oh, beda. Banyak yang mirip. Siapa namanya? Indah. Nasib ya? Dwi Wulandari. Yang sering WA saya ya? Ya gitu, iya gitu. Ya. Ya. Terus sampingnya siapa? Putih Ahas. Betul kan? Sip ya. Oke. Depannya siapa, Mbak? Ya. Tiawati. Kelasnya apa? Malam. Ya, bukan intek ya? Bukan, iya. Oke. Terus depannya lagi? Mbaknya belum kan? Tiawati. Suryaning Tias. Ya, itu Bapak Juwaryadi. Ya. Udah jago piten dia ya. Kata Pak Sidik udah jago piten kata Pak Sidik. Iya. Gimana Pak, anak sehat Pak? Berapa anaknya? 3 ya, sama ya. Oke. Gimana Pak kuliah online kemarin Pak? Sedih apa seneng? Kuliah ambil tiduran ya? Iya. Iya betul. Ya, belakangnya Pak Juwaryadi siapa? Ya? Aljamita. Alia Cantika bukannya Sip? Iya benar. Sampingnya? Hah? Enggak kelihatan. Putri siapa? Putri itu banyak ya. Putri. Ya, oke. Oke, kita ada aturan kalau malam nggak boleh lebih dari jam 9 ya. Tapi ini minggu pertama juga ya. Mau sampai jam berapa? Apa langsung ke materi aja? Ada pertanyaan? Apa yang mau kita install? Mas Agus? Mas Agus kayaknya udah siap banget ini. Ya. 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 18 atau 1 berapa Java-nya? JRE-nya install nggak? JRE-nya baru install akhir ini. Oh, JRE-nya yang penting. Iya. Jadi Java-nya itu saya install JRE-nya baru bisa. Iya, menariknya kan di JRE. Ya, oke. Ini semua udah pada kerja lah ya. Yang sip mana yang sip? Yang sip banyak ya. Gimana caranya supaya kuliahnya menyenangkan tapi banyak tugas? Gimana caranya? Ya, yang namanya belajar itu ada 2 ya. Belajar itu paham ketika dijelaskan dosen dan bisa ketika diberikan tugas. Maka asumsinya banyakin tugas maka mahasiswa akan banyak ngerti kayak gitu. Setuju enggak? Enggak. Ya, oke. Ya, semester ini kalau saya lihat agak nggak terlalu berat ya. Semester ini beratnya paling di statistik juga enggak, ini menyenangkan. Web juga menyenangkan, ya. Bahasa Inggris tergantung masing-masing yang suka atau yang enggak gitu ya. Etika profesi ikutin aja, kecap ikutin aja. APSI mungkin agak berat ya. Nanti disuruh bikin macam-macam di sini ya. Analisa perancangan sistem informasi. Ya, oke. Udah ya. Saya mau ngomong apa lagi? Ya. Kita ngomongin ini aja ya. Kita ngomongin
sistem kuliah kita gimana. Ya, karena nanti Anda akan ada gantian ya minggu depan ya. Minggu depan itu PA-nya siapa? Iqbal, oke. Oke, PA-nya sudah menyampaikan kita ada flip kelas dalam artian gantian, tidak? Berarti yang ini ya, yang kelas offline ya. Berarti karena kapasitas. Ini tadi di labnya ada yang online nggak? Kita kan ada kelas malam di sini, ada kelas malam, ada kelas shift malam, kemudian ada KJSM. KJSM-nya ada berapa orang? Di rumah ada yang KJSM tidak? Saya Pak, 1 orang. Kurnia Syahidah itu bukannya KJSM? Pindah dia. Oh betul ya, pindah ke shift ya. Oh iya benar, pindah ke shift, pernah ngomong. Berarti tinggal Ayu. Ayu bukannya anak shift-nya ada banyak dulu anak, itu gabungan sama yang lain ya selain BI ya? Iya Pak, tahu pada kemana? Nuke masih ada Nuke? Nggak tahu. Udah nggak? Oke, ya sudah. Berarti yang KJSM-nya Ayu ya? Iya Pak. Oke. Minggu depan masuk kampus bisa? Masuk lab? Insya Allah. Oke, good. Berarti KJSM cuma 1. Sudah selesai. Oke. Anak malam ada berapa? Yang anak malam berapa? Oh, Mas Jual ini malam, Mbak. Coba kita berhitung, ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semuanya ada berapa? Kalau awal kalau nggak salah sekitar 22-an ya, 20-an lah. Sekarang tinggal berapa? Anggap aja 15 lah ya. Oke. Shift malam berapa shift malam? Oke. Nah, ini nanti sistemnya gimana? Rollingnya gimana rollingnya? 1-1-1 atau 1-2? Minggu depan Mas Agus online. Ya, Mas Ari online. Lin. Ya, menyesuaikan juga. Yang mata hari sebelumnya itu kan karena dihapus kan bisa yang tak mau otomatis itu. Ya. Yang di lab. Nah, itu yang mau saya ngomongin ya. Itu kan sangat banyak tuh. Ya. Nah, itu kan mungkin bisa. Betul. Nah, tapi kan kemudian di Nah, iya. Itu yang mau saya bahas. Itu dia yang mau saya bahas ya. paling ya. Iya, betul. Mas siapa namanya? Ari. Ya, jadi lab E itu ada sekitar 15 kalau nggak salah ya. Kemudian lab F itu ada 20 kalau nggak salah ya. 24 ada lagi. 20 kalau nggak salah. Jadi kalau ini masuk semua berarti ada 35 kan? Ada 35, maka di sini paling ini berapa sekarang? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Ya, harusnya kan nggak boleh lebih dari 10 ya. Tapi kita padatin aja. Ya, makanya tadi ada beberapa yang ada di U101. Ya, kalau sistemnya seperti itu bagaimana? Jadi jam keduanya, ya, samping. Ya, benar Mas. Mas Haris ya, kita lagi ngomongin itu. Oke, jadi kalau Anda pulang ketika jam kedua maka nggak dapat ya, karena lagi kuliah berjalan. Maka solusinya adalah di kelas tapi online gitu ya. Nah, paling yang di sininya kita gantian aja. Paling begitu aja, atau ada alternatif lain. Kira-kira ada yang punya ide? Silahkan. Begitu saja. Ya gitu aja ya. Ya sudah. Berarti minggu depan siapa aja yang offline yang datang? Berarti ini semua online semua. Saya jadi online semua ya. Oke, berarti kita ketemu 2 minggu lagi. Iya. Ya. Nggak, masalahnya kan kalau kita total online, jadi ibaratnya benar-benar hilang gitu loh. Ya, ibaratnya
daripada kita tidak dapat sama sekali ya kita pakai sistem seperti ini. Online kan ibaratnya satu semester benar-benar nggak ketemu dosen kan, tapi sekarang kita paksakan yang di lab itu hadir walaupun gantian, kayak gitu kan. Tapi konsekuensinya ketika jam keduanya teori, maka itu di kelas, ya kan seperti itu. Itu ya yang dipahami dulu ya. Jadi kita pengennya mahasiswanya ada interaksi dengan dosennya seperti itu, karena sepertinya kalaupun di online banyak yang ibaratnya ya kurang inilah, kurang konsentrasi lah dibandingkan di kelas gitu ya. Ya, jadi seperti itu aja. Kuliah kita akan bahas beberapa materi. Jadi kuliah kita akan ada 2 materi ya, akan bicara tentang data warehouse. Silakan kalau ada yang mau bertanya, komen. Nanti ada beberapa materi yang akan saya upload di LMS. Untuk data warehouse, itu seperti yang saya sampaikan, kita akan gunakan, ya mungkin kalau saya samain dengan angkatan yang lalu-lalu, saya gunakan apa? Pentaho. Kemudian untuk data mining, saya akan bahas beberapa algoritma sederhana ya. Ingat, saya bahas yang sederhana aja, tapi kalau ada request yang lebih jelimet, silakan. Biasanya saya sampaikan yang bicara tentang naive Bayes gitu ya, naive Bayes. Kalau naive Bayes ini bicara tentang probabilitas ya, menggunakan probabilitas. Kalau Anda udah nggak sabar, seperti apa naive Bayes, saya punya playlistnya ya. Saya punya playlistnya, itu saya ngajar di kelas CDM ya. Mana dia? Oke. Saya belum buka ya. Atau saya buka tapi saya tutup lagi. Bukan ya. Ya. Oke. Ya, oke. Jadi kalau misalnya pengen tahu seperti apa naive Bayes ya. Naive Bayes ini adalah algoritma abad pertengahan ya, abad 18. Nah, si Bayes ini adalah nama orang ya, nama orang. Di situ saya sampaikan di sini kalau nggak salah, ini saya detail banget di sini. Ya, saya jabarkan di sini ya betul ya, di naive Bayes ini. Ya, di sini ada 1 jam 41 menit, 1 jam 28 menit. Saya bagi 2, saya bicara menjelaskan tentang naive Bayes. Nah, nanti naive Bayes ini akan ada irisan dengan statistika dan probabilitas. Ya, bagaimana kita memprediksi sesuatu berdasarkan data yang sudah lampau, berdasarkan probabilitasnya, frekuensinya gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi apakah sesuatu itu termasuk tipe pertama atau tipe kedua. Kalau di sini contohnya tentang mushroom ya, tentang jamur di sini. Itu salah satunya. Kemudian saya juga bahas tentang decision tree biasanya. Algoritmanya ya. Algoritma decision tree. Ya, kalau di sini lebih berkembang lagi. Di sini selain probabilitas ya. Juga nanti bicara tentang entropi ya, entropi. Nah, kalau di sini mahasiswa kita banyak yang sudah ngambil skripsi tentang decision tree ya, pohon keputusan di sini. Dan decision tree ini algoritma yang digunakan pengganti sistem pakar ya. Nanti kita lihat, saya belum pernah ngerekam tentang decision tree. Nah, kalau Anda pengen lihat judul-judul ini semester berapa sekarang ya? Oh, baru 4 ya. Ya, saya ajak Anda ke semester 7 ya. Ya, supaya kagetnya dari sekarang. Ya, jadi yang paling sulit itu adalah mahasiswa mengerjakan apa? Skripsi ya. Skripsi ini biasanya dikerjakan semester berapa? Semester 7 ya. Saya pengen Anda kagetnya jangan semester 7 ya. Saya pengen Anda kagetnya dari sekarang gitu. Benar, serius ya. Ya, saya pengennya pokoknya kagetnya dari sekarang. Jadi
Kalau kagetnya semester 7 ini baru sembuhnya semester 8 gitu ya. Ya, genggiannya semester 9 gitu ya. Oke, nah sekarang semester berapa? Semester 4. Saya punya contoh yang bagus banget ya, namanya Mas Dimas. Mas Dimas ini di semester 6 kalau nggak salah ya, semester 6. Saya ngajar di kelas itu sebenarnya AI ya, ada AI, tapi di situ saya kasih decision tree karena ini juga bagian dari AI. Ya, kemudian Mas Dimas kerja di bagian QC. Kemudian di semester 5 atau semester 6. Semester berikutnya, di semester berikutnya katakanlah semester 7, itu ada mata kuliah namanya metode riset dan penulisan. Ya, metode riset dan penulisan. Nah, Mas Dimas ini di semester 6 ini saya udah bilang kayak seperti sekarang gitu ya. Targetnya jangan semester 7 gitu atau semester 8 gitu ya. Oke, berarti skripsi itu semester 8 ya, walaupun bisa diambil di semester 7. Maka di semester 7 ini dia ngambil apa namanya, proposal skripsinya itu tentang QC yang dia coba mengganti alat kayak gitu ya. Jadi ada satu alat yang mengukur ketahanan kardus sebenarnya, idenya dari seperti itu. Ini udah jadi jurnal. Dan dia punya data ya, nanti kita bicara data, ada beberapa parameter yang diambil. Jadi semester 6 saya kasih ide, semester 6 juga dia dapat ide di tempat kerjaannya. Semester 7 ketika mata kuliah ini metode riset dan penulisan dia angkat itu QC. Kenapa? Karena di sini di semester ini di mata kuliah ini Anda wajib bikin bab 1 sampai bab 3 kayak gitu. Saya sampaikan gitu aja. Nah, dan dia selesai seperti itu, dia lanjut lagi di semester 7-nya. Saya nanya di akhir semester 7-nya gimana perkembangannya, tinggal dikit lagi programnya Pak gitu ya. Dia anak sen, nggak udah pakai PHP, maka di semester 8-nya ini dia lanjut gitu. Ya, semester 8-nya ibaratnya tinggal finalisasi aplikasinya aja. Seperti itu. Ini ibaratnya contoh yang bagus banget Mas Dimas. Nah, anak TI. No picture hoax ya, no picture hoax Dimas Johak. Kalau nggak salah kemarin jadi jurnalnya Mas Nova. Kita lihat. Nah ini dia, bener ya? Ya, ini dia. Ini international journal. Ini ya, ini salah satu produknya global ya. Data mining for box compression tree ya, result classification using decision tree method. Jadi ini yang ngerjainnya Mas Dimas Purnomo Aji ya. Kemudian silakan kalau Anda mau lihat, kalau saya mau cerita lagi, boleh cerita? Ya, enakan cerita ya. Ya. Ada lagi ini anak-anak SI malah kalau nggak salah CBM ya. Namanya Mbak Kartika. Nanti saya liatin lagi ya. Namanya siapa tadi? Kartika Wulansari. Mbak Kartika Wulansari ini dia juga ngambil skripsi tentang data mining, tentang data science. Dia ngambilnya tentang clustering. Tentang clustering. Saya bisa cerita sedikit tentang clustering. Clustering ini adalah berbeda dengan kasusnya Mas Dimas tadi. Ketika Mas Dimas ini adalah mengklasifikasikan apakah sebuah entity, sebuah objek itu good atau no good gitu ya, bagus atau enggak gitu. Dia bagian QC-nya. Nah, silakan kamu dicari. Kemudian nanti ada beberapa lagi yang bisa saya ceritakan, turut aja ya. Kalau di sini ibaratnya klasifikasinya adalah dua, apakah dia bagus atau tidak bagus ya. Itu namanya classification. Tapi kalau clustering kita nggak punya outputnya ya, kita nggak punya outputnya. Maka di sini contohnya adalah dia bicara tentang segmentasi pelanggan ya, maka dia nggak tahu tuh pelanggan ini tipenya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, kita diambil dia sebagai skripsi. Kemudian ada, kalau di bagian segmentasi pelanggan di sini ada 3 atribut yang sudah benar-benar dipegang ya. Yang pertama namanya retensi atau apa nih, saya agak lupa. Retensi, kemudian yang kedua adalah, yang pertama kayaknya saya salah. Yang kedua adalah frekuensi, yang ketiga adalah monetary. Oke,
Bayangkan Anda punya perusahaan, kemudian perusahaan Anda sudah berjalan selama 10 tahun, kemudian Anda punya 1000 customer. Udah kebayang belum? Bayangkan Anda punya perusahaan di mana sudah berjalan berapa tahun? 10 tahun. Anda punya berapa customer? 1000 customer. Kemudian Anda punya transaksi, data transaksi tentang 1000 customer ini. Kemudian kita ingin melakukan segmentasi. Segmentasinya berdasarkan apa? 3 hal ini. Apa retensi kira-kira? Retensi adalah kapan setiap customer itu melakukan transaksi. Oke. Kapan terakhir kali customer itu melakukan transaksi? Apakah sebulan yang lalu, apakah seminggu yang lalu, apakah 2 tahun yang lalu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya frekuensi. Apa kira-kira frekuensi? Berapa kali setiap customer melakukan transaksi? Satu customer misalnya dalam 10 tahun itu ada 1000 transaksi, ada hanya 100 transaksi atau banyak sekali. Bayang atau tidak? Yang terakhir apa kira-kira? Inventory itu apa? Inventory adalah jumlah keseluruhan transaksinya. Kayak gitu ya. Nah, ini kita ambil menggunakan literatur review ya, jurnal pendukung yang itu diambil dari kita ambil malah dari punyanya orang S2 ya, Pak Indra Budi. Nah, kita jadikan jadi skripsi itu monggo. Ya. Saya maafkan. Salam. Hati-hati, Mbak. Ya. Ya, skripsi itu apa tadi? Penelitian ya. Dan penelitian itu tidak bisa berdiri sendiri, maka pasti ada penelitian sebelumnya. Oke. Nah, penelitian sebelumnya ini akan menjadi jurnal pendukung Anda, ya. Maka waktu itu Mbak Kartika saya suruh cari jurnal pendukungnya, maka dia dapatkan dari Pak Indra Budi, dosen UI ya. Ini bisa saya lihatkan. Indra Budi, segmentasi. Kalau nggak salah aslinya dari Kompas ya, Gramedia Kompas. Ya, ini dia. Ini asli. Ini adalah rujukan kita. Ini ibaratnya kalau kita bikin penelitian nggak bisa berdiri sendiri, maka ini adalah jurnal rujukan kita ya. Maka dari sini ini ada, silakan kalau mau dilihat. Nah, dari sini kita bikin versi globalnya ya, maka jadilah skripsi Mbak Kartika. No picture hoax ya. Kartika Johak segmentasi pelanggan. Oke. Ya, ini dia judul bahasa Inggrisnya ya. Jadi di global sudah ada beberapa bimbingan saya gitu ya. Ini dia. Betul Mbak Kartika yang bikin? Ya, Kartika Wulan Sari. Ini saya, ini siapa? Pak Dedi ya. Judulnya apa? Customer Segmentation Base. Ini tadi retensi, frequency, monetary, value using K-mean. Ini algoritmanya ya. Algoritma. Segmentasinya itu kan di pelanggan itu kan, ya. Kebiasaan pelanggan itu ya. kan. Ya. Ini besarkan 3 ini. Jadi nanti kita bisa tahu, ada klaster pelanggan yang datangnya jarang tapi belinya banyak. Oh, ada customer yang datangnya jarang, belinya juga jarang. Ya. Oke, good. Udah dapat ide ya? Oke. Nah, nanti biasanya kita inikan sama orang yang kalau yang udah kerja ya, bisa nanti kalau ini dia dari toko saudaranya lah ya. Ada lagi yang menarik juga ya. Jadi saya pengen nanti output dari kelas ini ya, ada juga yang sebenarnya levelnya hanya mereview saja, mereview jurnal. Saya tidak minta Anda bikin jurnal, tapi apa? Mereview jurnal. Jadi jurnal-jurnal yang sudah ada kita review. Ya, nanti ada poin-poinnya seperti itu ya. Ya. Apa lagi? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Hah? Ya, pembimbing itu yang ngatur Kaprodi ya. Tapi bisa lah bisik-bisik Kaprodi gitu ya. Ya, kayak gitu. Ya, maksud saya di global juga
Nanti kalau Anda pengen tahu di mana jurnalnya global, ada di jurnal ya. Jurnal, kemudian STEMIC global titik ACB. Yang masuk ke sini. Saya pengen Anda dari semester 4 ini sudah mulai icip-icip atau ngintip-ngintip kira-kira saya skripsinya mau apa. Karena Anda anak BI, maka pasti terkait dengan data science, dengan data ya. Maka saya lihatkan contoh-contoh sudah ada. Itu ya. Ini adalah jurnal punya global. Anda bisa lihat nanti beberapa hasil skripsi kakak kelas Anda ya. Seperti itu. Ya. Kalau pengen lihat punya saya, bisa masuk ke Google Scholar kali ya. Tapi ini nggak terlalu banyak juga. Ya ini perkenalan aja kan ya. Minggu 1 kan ya. Minggu 1 kan perkenalan. Gitu. Maka saya memperlihatkan produk-produknya global lah ya. Oke, ini saya. Ya beberapa SPK ya. Ini SPK. Ini angkatan 2011. Ini angkatan 2013. Ini SPK juga. Ada dapat SPK belum? 18 ya, setahun lagi ya. Kemudian ini SPK juga. SPK juga. Ini enkripsi. Ini AHP Topsis. Ini SAW. Nah ini satu lagi namanya Pak. Oh saya lupa. Namanya Pak Iwan, Pak Setiawan. Ya. Ini penelitiannya beneran ya. Ini bicara tentang masih pakai decision tree juga. Ya, ini design of decision support system with C45 decision tree. Penelitiannya tentang udang ya. Penelitiannya tentang udang. Jadi dia punya data tentang udang ya di Lampung. Adakan penelitian sebenarnya ya hasilnya adalah klasifikasi prediksi udangnya akan bagus atau enggak gitu ya. Oke, kemudian ya enggak semua masuk sini juga ya. Ada beberapa juga yang enggak masuk ya. Ya enggak banyak juga ya. Nah ini dia yang tadi ya, ini yang Mbak Kartika ya, segmentasi. Ya ini yang saya terlibat ya. Ya kayak gitu. Ya jadi mungkin gambarannya seperti itu. Nah kalau di data warehouse-nya sebenarnya, kalau misalnya apa bedanya Pak data warehouse sama data warehouse sama data mining. Kalau di data mining, asumsinya data sudah clean ya. Data sudah clean. Ya, sudah bersih. Kemudian di sini baru kemudian kita gunakan algoritma ya. Kita gunakan algoritma yang ada. Gunakan algoritma yang ada. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita lakukan optimasi ya. Lakukan optimasi. Ya. Kemudian kita lakukan prediksi. Lakukan prediksi. Ya, tapi kalau di data warehouse ibaratnya apa artinya warehouse? Gudang ya. Ya, berarti di sini adalah asumsinya katakanlah Anda punya beberapa lokasi tempat ya. Ada 10 lokasi sumber datanya ya, ada 10 lokasi sumber data. Lokasi yang berbeda ya. Kemudian katakanlah waktunya juga lama ya. Katakanlah 10 tahun gitu ya, 10 tahun. Jadi ada benar-benar gudang. Maka di sini nanti datanya harus kita bersihkan ya. Data kita bersihkan. Yang paling penting adalah membersihkan data. Data kita, saya pakai istilah bersihkan. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa pakai macam-macam teknologinya ya. Tapi gampangnya sih seperti itu. Jadi kalau kita bicara data mining, maka asumsinya data itu sudah ready kan kita gunakan. Kita training, kita macam-macam. Kemudian di situ ada algoritma-algoritma yang kita gunakan. Gak usah mikir macam-macam gimana gampangnya, gimana sulitnya ya. Nanti saya sesuaikan. Tapi kalau di data warehouse, ya kita bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana kita transformasi dan macam-macam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini.
Ada pertanyaan apa enggak? Kira-kira akan sulit atau tidak mata kuliah ini? Anda bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan? Anda bisa paham apa yang saya sampaikan? Nah, satu lagi saya tinggal kasih tugasnya. Ya Pak. Oke. Ya, minggu depan berarti Anda masuk online ya, online tapi nggak masalah. Yang di rumah bagaimana? Masih ngikutin? Masih, Pak. Apa aja kita Masih, yang saya Pak. bahas malam ini apa aja? Skripsi. Skripsi apalagi? Ya, minggu depan kita sampai jam berapa kuliahnya? Ya. Ya pada beres-beres saja ini. Ya. Ya, oke. Ya, berarti apa tugasnya minggu ini? Perlu install Java? Ya, pada punya laptop kan? Ada ya. Oke. Ya. Oke. Kita simpan aja ya. Ya. Gimana kuliah masih menyenangkan atau sudah pusing? Udah mulai pusing ya. Ya. Pak Juwaryadi masih baik-baik saja? Alhamdulillah. Yang di belakang bagaimana? Ibu Dewi Oktara? Siapa namanya? Dewi Gula. Oke ya. Ya nanti ketika saya menyampaikan algoritma kalau terlalu kompleks ya saya coba jelaskannya sederhana ya, tapi bisa paham gitu ya. Ya karena tadi saya sampaikan ya, kuliah itu nggak usah beli buku, tapi ngapain? Yang namanya kuliah itu apa? Paham ya, paham ketika dijelaskan. Paham ketika dijelaskan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bisa ketika ketika dikasih tugas. Oke. Ya, nanti saya sesuaikan algoritmanya, nggak terlalu sulit lah, tenang aja ya. Kemudian mungkin ini yang mau terakhir saya sampaikan. Yang namanya belajar itu apa sih? Pernah saya sampaikan nggak? Yang namanya belajar itu apa sih? Belajar itu hanya menghubungkan antara neuron dengan neuron ya. Ini kepala kita itu ada bermiliar-miliar yang namanya apa? Anda pernah dengar namanya apa? Neuron ya, namanya neuron. Nah, ini mungkin kalau Anda bisa paham di sini, nanti Anda bisa cara kerja belajar itu seperti ini. Ketika kita memahami, ketika kita belajar sesuatu yang baru, ya, maka satu neuron dengan neuron yang lain akan terhubung. Ya, akan terhubung. Ketika Anda melakukan konsentrasi, beda antara orang yang konsentrasi dengan orang yang tidak konsentrasi. Kalau orang yang konsentrasi maka ada hubungannya gitu ya, ada koneksi. Tapi kalau nggak konsentrasi, nggak nyambung gitu ya, nggak ada hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Yang kedua namanya adalah pengulangan. Apa itu pengulangan? Saya kadang-kadang suka ngulang-ngulang nggak kalau ngomong, kalau nanya gitu. Itu sebenarnya trik ya, trik saya mengingat. Karena kalau kita melakukan pengulangan, maka hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain itu akan semakin kuat. Maka ini yang dikatakan sebagai belajar itu seperti ini. Jadi kalau diklik kanan, ya otak Anda, properties itu sudah ada memorinya, gitu, sudah tersimpan. Berarti kalau lupa itu apa kalau lupa? Kalau lupa itu ada dua benar, lupa itu ada dua. Yang satu adalah head-nya, tempatnya itu adalah ketika kita grogi gitu ya.
Ketika kita grogi, maka headnya tidak tahu di mana kita menaruh itu ilmu kita, ingatan kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hilangnya koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lain. Maka teorinya lebih mudah mana? Belajar atau lupa? Ya sudah, nggak nyambung ya. Ya, itu adalah belajar sama lupa ya, melupakan ya. Jadi proses belajar dan proses lupa itu seperti itu. Jadi kalau saya minta Anda konsentrasi, ya berarti sebenarnya kita lagi belajar, kita lagi mencoba memahami sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Kemudian kuliah saya boleh bawa minum ya. Silakan bawa minum, silakan bawa kopi ya. Karena kalau belajar harus banyak-banyak minum ya. Ya, seperti itu aja. Mudah-mudahan kita bisa melalui semester ini ya dengan selamat ya. Dan ada iya. Ya, mudah-mudahan selamat sampai akhir. Minggu depan kita masuk ke konsep-konsep dari data warehouse, nggak terlalu ramai juga ya, agak sedikit boring juga. Tapi kalau udah masuk ke data warehouse, ke data mining ya, algoritmanya, saya pikir bisa lebih menarik karena kita bisa banyak menggali. Itu saja untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya akhiri. Ya, silakan. Mbak Kurnia. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Ini berarti kuliah terakhir minggu ini ya, setiap minggu ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Belajar apa aja kita hari ini? Cerita-cerita ya. Ya. Ada yang baru apa enggak? Ada ya. Ya. Oke, ya sudah. Cukup ya? Cukup. Minggu depan datang lagi ya. Online. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Berarti minggu depan kita online ya. Online. Seperti itu. Ya, oke. Kita akhiri saja ya. Udah jam 9:30. Gak apa-apa sampai sini aja. Kalau di aturannya sih harus sampai jam 9 ya. Kalau di lab ya. Kalau jauh maksudnya ya aturan Pemkotnya. Ya, tapi kalau Anda sudah nggak sabar kuliah apa, silakan dibuka di YouTube saya. Cari yang data warehouse ya, ini yang 2017. Ya, tapi kalau mau nunggu ya diikutin aja kuliahnya. Oh ya, udah kok ya, kelas ini sudah ya. Iya. Self-read 2 kali bisa nggak? Bisa, pakai akun yang berbeda ya. Paksa banget. Ya, oke ya, cukup. Mudah-mudahan sehat semua ya, dijaga prokesnya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, makasih Pak. Itu yang kelas sana ada absen belum? Coba dikasih. Kayaknya belum. Ya. Hah?